wabarakatuh. Nama saya M. Ferdiansad, NIM 20634, Prodi PJKR. Ingin meresumekan kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik. Kontribusi pendidikan bagi pendidik yaitu menjadikan pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu peserta didik. Yang pertama, mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda sejatinya pada slide selanjutnya. A. Memahami perbedaan individu (peserta didik). B. Menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. C. Memilih strategi, metode pelajaran. D. Memberi bimbingan kepada peserta didik. Dan E. Mengevaluasi hasil belajar. 2. Untuk menerapkan prinsip-prinsip mengajar, menetapkan tujuan. A. Menetapkan tujuan. B. Menggunakan media pembelajaran. C. Menyusun jadwal pembelajaran. B. Hal-hal yang diharapkan setelah mempelajari psikologi pendidikan. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang pendidik melalui pertimbangan psikologis yang diharapkan dapat 1. Merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. 2. Memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. 3. Memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling. 4. Memfasilitasi dan memotivasi pembelajar peserta didik. 5. Menciptakan iklim yang kondusif. 6. Berinteraksi secara tepat dengan siswanya. 7. Menilai hasil pembelajaran yang adil. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan. Pentingnya psikologi dalam pendidikan. Yang pertama, psikologi membantu pendidik memahami karakteristik kognitif, efektif, dan psikomotorik peserta didik secara integral. 2. Pendidik mampu memahami keunikan peserta didik sesuai karakteristik psikologis masing-masing. 3. Pendidik mampu mengatasi masalah pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Kontribusi psikologi terhadap pendidik. 1. Perubahan anak didik dalam proses pendidikan. 2. Pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar. 3. Hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar. 4. Pengaruh kondisi sosial terhadap belajar.
5. Pengaruh interaksi pendidik dan peserta didik. 6. Pengaruh perbedaan individu terhadap kemampuan belajar. D. Kontribusi psikologi pendidik bagi pendidik. Pendidikan bagi pendidik. Psikologi pendidik yang pertama pengembangan kurikulum, yang kedua pengembangan program pendidikan, yang ketiga sistem pembelajaran, yang terakhir evaluasi atau yang lebih dikenal perbaikan. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, karakteristik psikologis peserta didik. Yang kedua, kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pengalaman belajar siswa. Yang keempat, hasil belajar dalam kurung learning outcome. Dan yang kelima, standarisasi kemampuan siswa. Penyusunan buku ajaran didasarkan pada segi-segi psikologi peserta didik. Kontribusi psikologis pendidikan bagi pengembangan program pendidikan. 1. Misalnya menyusun jadwal pelajaran, jadwal ujian tidak bisa melepaskan dari aspek psikologi peserta didik. 2. Menetapkan jurusan atau program. Yang ketiga, pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensi peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. Yang pertama, memilih teori belajar yang diaplikasikan. 2. Memilih model-model pembelajaran. 3. Memilih media atau alat untuk pembelajaran. Dan keempat, menentukan lokasi waktu belajar mengajar. Kontribusi psikologi pendidikan bagi sistem evaluasi pendidikan. Yang pertama, menentukan teknik evaluasi, teknik tes atau teknik non-tes. Yang kedua, menentukan jenis tes, bisa tulisan, lisan, dan perbuatan, serta objektif atau subjektif. Dan yang ketiga, menentukan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya M. Ferdiansyah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.